menikmati waktu karena saya pernah kuliah nomor 211100009 mata kuliah penalaran hukum dengan dosen pengampu Ibu Hesti Septianita. Di sini saya akan memenuhi tugas mengenai hermeneutika dan penalaran hukum. Terus langsung saja ke pemaparan materi. Nah, sebelumnya bahwasanya istilah hermeneutika ini selalu dikaitkan dengan nama Hermes atau seorang dewa dalam mitologi Yunani. Nah, dewa Hermes ini adalah dewa yang memahami bahasa dewa dan manusia, sehingga ia itu diberi tugas untuk menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan oleh para dewa kepada manusia. Nah, versi lain pun menyebutkan bahwa Hermes ini bertugas menyampaikan pesan-pesan dewa dari Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Nah, dengan demikian, Hermes ini menjembatani adanya kesenjangan antara bahasa dewa dan bahasa manusia. Nah, agar manusia ini dapat memahami bahasa dewa, apa yang dimaksudkan para dewa ini, maka Hermes menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dipahami oleh manusia di bumi. Nah, Hermes kemudian menjadi simbol seorang utusan untuk menerjemahkan dan memberikan pemahaman pemahaman tentang sesuatu kepada manusia. Nah, dalam bahasa Yunani, hermeneutika ini dalam kata kerjanya hermenein yang diartikan sebagai menafsirkan, dan hermenia dalam kata benda yang dimaknai interpretasi. Nah, dalam kamus filsafat dan dictionary of philosophy, hermeneutik ini mengandung 3 makna, yaitu yang pertama dalam teologi dimaknai sebagai interpretasi tentang kebenaran spiritual kitab suci. Yang kedua, dalam filsafat sosial merujuk pada pandangan yang digunakan untuk menunjukkan disiplin ilmu yang berkaitan dengan investigasi dan interpretasi perilaku manusia, ucapan, institusi, dan lain-lain yang pada dasarnya adalah niat. Kemudian yang ketiga, dalam kajian eksistensialisme dimaknai sebagai pencarian ke dalam tujuan eksistensi manusia. Nah, hermeneutika ini juga berkaitan dalam hal tugas pokok seorang hakim. Nah, hakim dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus suatu perkara seringkali menghadapi hukum yang tidak selalu dapat menyelesaikan terhadap suatu permasalahan. Nah, dalam kondisi tersebut, maka hakim ini harus menemukan sendiri hukum itu atau biasa disebut referendum dan menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang sudah ada untuk memutus suatu perkara. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya asas Kuriana Fit bahwasanya hakim ini tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau hukumnya sama-sama. Nah, penafsiran hukum menjadi aktivitas mutlak hakim yang dilakukan sejak adanya hukum berbentuk tertulis. Nah, sejak hukum berbentuk tertulis, pemaknaan hukum ini merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sebab aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa seringkali merupakan rumusan yang kabur. Nah, dalam menghadapi hal tersebut, maka diperlukan suatu penemuan hukum. Nah, penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan kepada peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan pembentukan hukum. Dalam hal penemuan hukum dikenal adanya metode penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum itu dilakukan dalam hal peraturan ini ada tapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Nah, sedangkan konstruksi hukum dilakukan dalam hal peraturan yang memang tidak ada
Jadi terdapat kekosongan hukum atau tepatnya adanya kekosongan dalam undang-undang. Nah, jadi secara umum penalaran hukum ini jenis berpikir praktis, bukan sekedar berpikir teoritis. Penalaran hukum akan dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Nah, sudut pandang tersebut antara lain dilatar belakangi oleh keluarga sistem hukum dan posisi si penalar sebagai partisipan. Nah, hal inilah yang menjadikan bahwa penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Nah, jadi hermeneutika ini sebagai metode dari penalaran hukum. Nah, jadi selain metode interpretasi tadi dan konstruksi hukum, sebagai metode dan cara dalam penelitian hukum, terdapat hermeneutika yang dimana sudah dikenal cukup lama, terutama untuk menafsirkan teks-teks ayat suci. Tetapi belum populer digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum. Nah, barulah populer pada abad ke-20 melalui kajian filsafat hukum sekaligus sebagai lompatan yang besar karena perdebatannya lebih mengarah pada persoalan ontologi dan epistemologi. Nah, dalam perspektif filosofis, hermeneutika ini merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu. Nah, sesuatu yang sekaligus juga sebagai objek dari penafsiran hermeneutika ini dapat berupa teks dari dokumen resmi negara misalnya, kemudian naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan wahyu kitab suci. Nah, jika objek penafsiran itu berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau hukum, maka esensinya ia adalah hermeneutika hukum. Nah, menurut Sutejo Wijosobrunto, bahwa pendekatan hermeneutik ini bertujuan untuk memahami interaksi para aktor yang tengah terlibat atau melibatkan diri ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Nah, asumsi pendekatan hermeneutika bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia termasuk hukum, baik yang in abstrakto maupun in concreto akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu. Yang tentu saja memberikan keragaman maknawi pada fakta yang sedang dikaji terhadap suatu objek. Nah, pendekatan ini dengan strategi metodologiknya to learn from the people mengajak menggali dan meneliti makna hukum dari perspektif penegak hukum yang terlibat dalam pengguna dan atau pencari keadilan. Metode dan cara menafsirkan juga secara holistik dan komprehensif dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan konseptualisasinya. Kemudian selanjutnya ada beberapa persamaan antara hermeneutik hukum dengan interpretasi dan konstruksi hukum. Jadi yang pertama ini ketiganya sama-sama merupakan metode dari interpretasi. Kedua, fungsi dan tujuannya untuk menggali makna hukum di balik teks otoritatif. Dan yang ketiga, penggunanya antara lain hakim, polisi, jaksa, advokat, dan lain-lain yang berkaitan dengan prosesi hukum. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.